warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semua. Nah, perkenalkan nama saya Ruli Aulia Pangisuti. Nah, di sini saya akan mengedukasi sedikit nih, yaitu mengenai sumber dan media pembelajaran dalam pembelajaran fikih di madrasah. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih sumber belajar itu dan apa sih media pembelajaran itu. Nah, sumber belajar merupakan sumber informasi individu dan struktural tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh pendidik dalam mendidik secara individu ataupun secara campuran, sehingga memudahkan siswa dalam mencapai target pembelajaran yang diinginkan. Nah, kalau menurut Januszewski dan Molenda, sumber belajar adalah segala sumber, baik itu berupa informasi, terus berupa individu, data, instrumen, metode, dan lingkungan yang bisa dimanfaatkan oleh siswa baik secara individu ataupun secara berkelompok untuk memudahkan proses pembelajaran dan mengembangkan kapasitas belajar. Nah, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat di mana bahan pengajaran terhadap atau asal untuk belajar seseorang. Jadi, sumber belajar dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada siswa dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya kita membahas tentang media pembelajaran. Apa sih media pembelajaran itu? Media pembelajaran menurut Association for Education and Communication Technology atau AECD, yaitu segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Media pembelajaran adalah sesuatu yang bersifat menyampaikan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Jadi, media pembelajaran fikih adalah segala sesuatu yang dapat digunakan guru fikih untuk menyalurkan pesan dari pengirim. Siapa sih pengirimnya? Yaitu guru. Dan kepada penerima, yaitu murid atau siswa, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, terus perhatian, dan minat siswa. Sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar dalam pembelajaran fikih itu terjadi. Nah, selanjutnya kita lanjut mengenai fungsi sumber dan media pembelajaran. Apa sih fungsi sumber belajar dan apa sih fungsi media pembelajaran? Fungsi sumber belajar yaitu memberikan kesempatan proses berasosiasi kepada anak untuk mendapatkan dan memperkaya pengetahuan dengan menggunakan berbagai alat, buku, sumber, ataupun tempat. Nah, sedangkan fungsi media pembelajaran adalah sebagai alat bantu pengajar yang juga
mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan. Yang dimana yang dirancang dan diciptakan oleh guru. Nah, menurut Sujana, tahun 1989, media berperan sebagai alat untuk memperjelas bahan pengajaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis sumber belajar dan media pembelajaran fikih di madrasah. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai sumber belajar terlebih dahulu. Jadi, IACT itu membedakan kepada 6 sumber belajar, yaitu yang pertama yaitu pesan atau yang disebut dengan message. Yang kedua yaitu orang atau people. Yang ketiga yaitu bahan atau material. Yang keempat yaitu ada alat atau device. Yang kelima itu ada teknik atau teknik. Yang keenam yaitu latar atau yang disebut dengan setting. Nah, kita kembali lagi ke yang pertama tadi ya, mengenai pesan atau message. Apa sih pesan itu? Pesan itu bahan informasi yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, arti, dan data. Sumber belajar itu yang berupa pesan tadi terdapat dua, yaitu pesan formal dan pesan non formal. Adapun contohnya, baik itu pesan formal maupun non formal ya. Nah, pesan formal yang berupa dokumen maupun lisan, contohnya seperti peraturan pemerintah, terus kurikulum, terus silabus, terus pelajaran, dan lain sebagainya. Nah, kita akan membahas yang selanjutnya, yang kedua, yaitu orang atau bisa disebut dengan people, yaitu orang yang menyimpan informasi. Orang yang menyimpan informasi itu contohnya siapa sih? Nah, contohnya yaitu guru, guru pembimbing, tutor murid, terus penceramah atau ustadz-ustadzah, dan pembicara. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu bahan atau material, yaitu suatu format yang digunakan untuk menyimpan pesan pembelajaran. Nah, contohnya seperti buku ya, seperti buku paket, terus alat peraga, film, slide, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu alat atau device. Nah, apa sih alat itu? Jadi, benda-benda yang berbentuk fisik atau bisa disebut dengan bisa disebut dengan perangkat keras untuk menyajikan bahan pembelajaran. Contohnya seperti komputer, radio, terus televisi, VCD ataupun DVD, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu mengenai teknik. Teknik yaitu cara atau prosedur yang digunakan orang dalam memberikan pembelajaran untuk dicapai tujuan pembelajaran tersebut. Contohnya seperti ceramah, diskusi, terus permainan, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu mengenai latar atau setting, yaitu lingkungan yang berada di dalam sekolah maupun luar sekolah. Itu bisa jadi dijadikan suatu sumber belajar. Contohnya yaitu ruang kelas misal, terus studio, perpustakaan, aula, taman, toko, pasar, terus museum, dan kantor, dan lain sebagainya.
Nah, yang selanjutnya yaitu media pembelajaran, jenis-jenis media pembelajaran. Jadi, menurut Dahaban membedakan media pembelajaran seperti yang akan saya sebutkan nantinya. Yang pertama yaitu media komersil. Media komersil itu merupakan media yang dapat dibeli di toko buku ataupun disebut juga alat tulis atau alat tulis, dan media yang dibuat oleh guru sendiri. Bisa jadi kartu pembelajaran untuk pembelajaran ataupun yang lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu media yang dapat didengar seperti audio, media audio. Contohnya yaitu seperti radio, terus rekaman suara, terus tape recorder, piringan, dan lain sebagainya. Yang kemudian yaitu mengenai media yang dapat dilihat saja atau bisa disebut juga dengan media visual. Contohnya yaitu seperti gambar, terus template, buku, papan tulis, majalah, dan lain sebagainya. Yang kemudian yaitu media yang dapat didengar dan dilihat. Contohnya atau bisa disebut dengan juga audiovisual. Contohnya yaitu seperti video, film, televisi, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu mengenai media game atau permainan. Yang selanjutnya mengenai klarifikasi media dan sumber belajar. Jadi, sumber belajar yang dirancang itu disebut juga learning resource by design, dan sumber belajar yang telah ada jadi kita tinggal memanfaatkannya saja, bisa disebut dengan learning research by utilization. Mungkin itu saja penjelasan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.